A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ila jannah wa man ja'ala al-Qur'ana saqahu qalfahu ila nar. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di hari Jumat ini, di hari yang mulia ini, sebagaimana sabda nabinya, innama afdoli ayyamikum yaumal jum'ah, bahwa sesungguhnya kami berikan satu hari dalam satu pekan, yaitu hari yang paling mulia, yaitu hari yang paling agung, yaitu hari Jumat ini. Kemudian salawat dan salam telah tercurah limpahkan selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita yang bisa hadir dalam salat Jumat berjamaah ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati berwasiat wabil khusus untuk pribadi dan umumnya untuk para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan segenap kemampuan kita, dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu ibadah yang paling familiar, yaitu ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat adalah paling familiar? Ibadah sholat ini adalah ibadah yang perintahnya langsung diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Nah, untuk memperkuat keyakinan kita tentang makna daripada sholat, maka kalau kita baca dan kita maknai beberapa literasi yang bersumber dari tata bahasa Arab, dari para ahli bahasa Arab, bahwa kata sholat itu terdiri dari huruf shad, kemudian lam, dan tak mabutoh. Kata shad atau huruf shad itu yang berarti bahwa shadiqul qauli, bahwa arti daripada shadiqul qauli itu adalah perkataan yang benar. Jadi kalau orang yang sudah sholatnya benar, kemudian lempeng,
Sebagaimana Nabi yang kita tiru, yang kita contoh, tentu dia dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia pantang berkata dusta, atau dia akan selalu berkata benar, karena sholatnya sudah benar. Maka orang yang berkata bohong itu salah satu syarat untuk masuk neraka. Dan sepanjang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tidaklah pernah berbohong, walau dalam sesuatu yang dikisahkan ada seseorang yang lewat, ya, dikejar-kejar oleh yang mengejarnya, dan Nabi melihat itu, kemudian beliau pindah dari tempat beliau duduk, geser ke samping kanan atau samping kirinya, dan ketika ditanya oleh yang mengejar orang itu, Nabi ditanya, "Wahai lelaki, apakah kamu melihat orang yang lewat tadi?" Nabi menjawab, "Setelah saya duduk di tempat ini, saya tidak melihat orang yang lewat di depan saya." Nah, itu Nabi tidak berbohong, karena Nabi sudah berpindah tempat dari tempat yang semula. Maka begitulah hadirin sekalian, orang yang sudah benar sholatnya itu dia anti bohong, anti berdusta. Maka dari itu hadirin sekalian, kita wajib, ya, untuk mengikuti daripada apa yang Nabi Muhammad contohkan. Karena apa? Itu adalah salah satu, ketika kita berbohong, maka itu syarat masuk neraka. Dan orang yang sudah sholatnya benar, dia pantang berbohong, pantang dia berdusta.